Swastiastu, yang terhormat kepada Bapak Pembimbing 1 dan 2, yang terhormat kepada Bapak Penguji, saya Gairake Juniawati dengan NIM 16621220005 dari Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Coffee Community Center di Denpasar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja presentasinya. Di mana pada pembahasan saya kali ini akan terbagi atas 3 inti pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah program perencanaan perancangan, yang ketiga adalah konsep perencanaan dari perancangan itu sendiri. Dari pendahuluan saya memiliki 2 inti pokok, yaitu secara literatur dan secara lapangan. Secara literatur sangat dipengaruhi oleh lifestyle dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Menurut Fauzi Punidian Kamajaya, perkembangan pesat sebuah kafe di seluruh Indonesia sebanyak 20% dengan rata-rata jumlah kafe yang terdapat di daerah tersebut merupakan 300 unit kafe. Untuk data lapangan sendiri di daerah Denpasar, di mana 7 dari 10 UKM coffee shop di Denpasar merupakan UKM rendah, di mana dari data lapangan terdapat 3 jenis data. Yang pertama, 3 UKM merupakan yang memiliki komunitas pencinta kopi, dan yang kedua adalah hanya mencintai kopi namun tidak memiliki komunitas, dan yang satu adalah pembisnis kopi. Jadi jumlah paling sedikit di sini adalah pembisnis kopi dan yang terbanyak adalah komunitas kopi. Itu yang membuat perkembangan coffee shop di Denpasar sangat pesat. Dari kedua inti ini, maka berkembanglah menjadi 5 inti pokok, di mana inti pokok tujuan terakhir adalah mengembangkan bisnis kopi melalui keakraban komunitas nasional. Untuk poin yang kedua merupakan program perencanaan perancangan, di mana dari program perencanaan perancangan ini akan menyimpulkan 3 ruang inti, 3 ruang yang akan difungsikan, serta total luasan bangunan yang akan digunakan. Memiliki KDB sebesar 30% dengan luasan total yaitu 0,8 hektar, posisi tapak yaitu di Jalan Tamrin, daerah Renon. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang desain saya. Yang saya akan jabarkan adalah hasil dari desain yang sebelumnya sudah direncanakan. Di mana yang pertama adalah site plan ini dapat dilihat bangunan saya terdapat 4 bangunan inti, di mana 4 bangunan inti ini yang pertama adalah community center yang terletak di tengah, yang kedua adalah komunitas, yang ketiga adalah komersil, dan yang keempat adalah pengelola. Dan dengan satu penghubung yaitu lobby. Dalam site plan ini terlihat bangunan dengan perbedaan atapnya sendiri. Dan berikutnya adalah layout, di mana layout ini saya akan menjelaskan alur dari sivitasnya dengan 1 pintu masuk, dan setiap kendaraan di sini terbagi atas 2 jalur, yaitu jalur dengan kendaraan menetap atau parkir, dan jalur drop off atau hanya menurunkan penumpang. Serta dihubungkan oleh lobby dan resepsionis ini akan menghubungkan sivitas dengan fungsi mereka sendiri. Yang pertama adalah pengelola itu melalui jalur ini, dan pengunjung melalui jalur inti yang ini. Pengunjung sendiri terbagi atas 2, pengunjung dengan komunitas dan pengunjung yang hanya ingin mengunjungi kafe dan komersil. Di mana komunitas ini harus memiliki member khusus untuk pengembangan kopi di Bali. Untuk pengelolanya sendiri menggunakan jalur pedestrian di sini dan menggunakan jalur belakang yang akan berpusat pada gedung pengelolanya. Mereka akan keluar menggunakan jalur yang lain dengan arah yang lain pula, dan berakhir pada parkir sendiri. Itu yang saya bisa jelaskan di layout. Berikutnya untuk utilitas elektrikal yang pertama, di mana utilitas elektrikal yang pertama akan menjelaskan CCTV dan panel distribusi, di mana setiap gedung memiliki panel distribusi satu-satu dengan pembagian panel distribusi ini ke setiap benda-benda elektrikal seperti CCTV dan lainnya. Dengan ungu adalah posisi-posisi CCTV yang akan dihubungkan oleh panel distribusinya sendiri. Yang kedua adalah elektrikal dari
hubungan antara panel induk dan panel distribusi serta jaringan-jaringan kabel yang akan dibentuk di sini, di mana ya dari sini adalah sumber listrik PLN yang akan ditampung di panel induk terlebih dahulu pada area ini. Setelah itu baru akan dibagi ke panel distribusi sendiri-sendiri setiap gedungnya. Nah, di sini ada selanjutnya utilitas plumbing, di mana utilitas ini bisa terbagi atas 4 utilitas dasar, yaitu air kotor, air kotoran, hidran plumbing, dan air bersih, serta posisi-posisi yang akan disimbolkan pada keterangan ini. Berikutnya adalah tampak depan site, di mana tampak depan site dari dalam pagar. Ini adalah dari lobi yang akan menghubungkan kedua masa, dan bisa dilihat kanan kiri site yang terdapat pedestrian sebagai jalur pengelolanya sendiri. Yang kedua adalah tampak samping site, di mana tampak samping ini bisa dilihat dari tampak barat, yang lobinya terlihat jelas dengan keterbukaan antara area parkir dan drop off-nya sendiri yang berada di sini dan area pengelola yang sini. Ini adalah potongan site-nya sendiri. Jadi potongan site ini memotong tepat di tengah site sesuai garis potong di layout. Ini adalah potongan memanjang, potongan site BB. Berikutnya adalah denah dari bangunan sendiri. Ini adalah denah lobby, di mana denah lobby ini seperti yang dilihat sebelumnya menggunakan bentuk sedemikian rupa dengan konsep modern kontemporer, penyesuaian terhadap lingkungan yang berada di Indonesia. Ini adalah dari tampak depan lobinya sendiri, tampak depan lobi. Terus yang ini adalah tampak samping dari lobi. Ini adalah potongan AA dari lobinya sendiri. Setiap bangunan pada Coffee Community Center ini menggunakan pondasi setapak, pondasi setempat dengan bantuan struktur bambu dan struktur baja pada area tengahnya, dan pada area atasnya menggunakan struktur bambu agar bentuk atap lebih dinamis. Bisa dilihat ini adalah denah masa community center, di mana masa community center ini terdiri dari satu panggung untuk komunitas pengisinya sendiri dan beberapa tempat duduk untuk komunitas besar yang akan sharing di sini. Yang kedua adalah berdampingan dengan bangunan community ini adalah ruang rapat community. Jadi ruang rapat community adalah ruang pengembangan untuk setiap komunitas-komunitas di Bali khususnya. Ini adalah tampak depan dari masa community centernya sendiri dengan struktur dan material yang bisa dilihat pada keterangan sendiri. Ini adalah tampak sampingnya. Ini adalah potongannya. Ini adalah potongan memanjang dari komunitasnya sendiri. Selanjutnya adalah masa komersil, di mana masa komersil di sini dari beberapa ruangan yang telah tercipta bisa dilihat posisi-posisi yang perletakan furniture, di mana yang kafe akan diletakkan sebagian besar di wilayah ini. Lalu ada kasir souvenir, display souvenir, dan kasir dari kafenya sendiri. Setelah itu ada core bar, di mana core bar ini terletak di tengah-tengah masa inti, akan berkolaborasi dengan kafenya sendiri, ruang relaksasi, working space, dan chill space. Di mana working space dan chill space ini akan saling terikat nantinya. Ini adalah tampak samping masanya, tampak depan dari masanya sendiri. Setelah itu kita lanjut ke masa komunitas, di mana masa ini adalah masa yang bentuknya dan ukurannya sama persis dengan masa komersil, sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya, hanya interiornya saja yang berbeda, di mana karena fungsi masa ini komunitas, jadi ruangan-ruangan di sini tercipta untuk mengembangkan komunitas yang nantinya akan menjadi komunitas yang lebih besar lagi, kurang lebih seperti itu. Ini adalah tampak depannya, ini adalah potongannya. Itu adalah ruang komunitas. Sekarang adalah denah pengelola atau bangunan pengelolanya sendiri.
Jadi pengelola di sini tidak banyak bangunannya, hanya terdapat 3 ruang inti, di mana ruang staf, ruang koordinator, dan ruang manajernya sendiri. Ini adalah tampak samping, ini adalah tampak depannya. Jadi saya menjelaskan detail prinsip di sini dengan fondasi setempat yang telah direncanakan sebelumnya, serta dibantu oleh struktur baja dan struktur bambu pada area tengahnya, dan struktur atap menggunakan struktur bambu. Dengan sambungan-sambungan yang nantinya akan berpengaruh terhadap estetika dari interiornya sendiri, dan sambungan tersebut adalah sambungan dari bambu, di mana akan menghasilkan estetika dan kekuatan yang khusus bagi bangunan ini sendiri. Detail-detail tersebut bisa dilihat pada gambar ini, di mana gambar ini diambil dari sumber-sumber arsitek-arsitek ternama. Ini adalah detail arsitekturnya. Detail arsitektur saya memperlihatkan detail bagaimana campuran-campuran material yang akan berkolaborasi pada bangunan saya nanti. Ini adalah detail pondasi, detail struktur bawah dan keseluruhan struktur bawah yang akan diterapkan pada bangunan ini. Ini adalah detail rencana atap masa intinya nanti. Nah, ini adalah aksonometri dari arsitekturalnya nanti, di mana kolaborasi ruang tengahnya akan terlihat jelas, dan material yang digunakan juga akan terlihat jelas. Ini adalah aksonometri dari strukturalnya, di mana aksonometri ini memperlihatkan struktur-struktur yang digunakan, struktur bawah, tengah, dan atasnya. Dan di sini adalah aksonometri dari utilitas elektrikal. Utilitas elektrikal di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setiap bangunan memiliki satu panel distribusi. Panel distribusi ini akan menghubungkan seluruh fasilitas-fasilitas elektrikal yang membutuhkan sumber listrik seperti CCTV, pengeras suara, dan lainnya. Ini adalah panel utilitas plumbing, di mana aksonometri ini akan bersumber untuk air bersihnya dari ground tank yang telah dijelaskan pada utilitas site, air kotor, dan kotoran, di mana perbedaan dari gambar ini adalah warna pipanya sendiri dan akan didistribusikan di mana posisi-posisi yang memerlukan dari fungsi air ini sendiri. Inilah perspektif dari hasil desain saya, di mana ini perspektif hasil baru masuk dari depan lobi. Ini adalah dari tengah lobi yang akan menuju ke masak inti. Ini adalah letak pintu masuk dari pengelola. Yang ini adalah dari belakang pertengahan antara bangunan pengelola dan bangunan inti, di mana akan satu penghubung ruang luar, yaitu ruang bermain anak dan ruang terbuka seperti ini. Ini adalah untuk jalur pengelolanya sendiri. Ini dengan view yang berbeda. Dan ini adalah interior dari mock-up bibit kopi yang akan nanti dikembangkan dan diposisikan di area lain. Yang ini adalah ruang media. Yang ini adalah restoran dan kafe. Yang ini adalah cafe bar yang bisa dilihat di sini. Nah, yang ini adalah view lain dari kafenya sendiri. Yang ini adalah view komunitas centernya. Ini adalah mata burung dari Coffee Community Center Denpasar ini. Jadi itulah hasil desain dari judul yang telah saya ambil. Berikutnya adalah video animasi yang akan menjelaskan secara detail interior dan eksterior dari bangunan ini.
akan melanjutkan presentasi kali ini, di mana presentasi masa studi. Di mana masa studi ini menggunakan 3 tahapan inti. Yang pertama adalah cutting, kami menggunakan laser cutting. Yang kedua adalah saya menggunakan perakitan massa individunya. Yang ketiga adalah penggabungan massa individu dengan massa yang tersendiri. Jadi penjelasan dari setiap massanya itu dijelaskan langsung saja. Jadi massa yang pertama adalah lobby, di mana lobby ini adalah penghubung antara massa yang kedua dengan massa yang lainnya. Lobby di sini adalah tahapan awal dari sivitas berkumpul. Massa yang kedua adalah community, di mana fungsi utama di sini adalah suatu perkumpulan komunitas yang akan merangkul 2 massa utama ini. Ini menggunakan fungsi sebagai komunitas center, di mana pengembangan komunitas kopi di seluruh pasar. Yang ketiga adalah masa komersil, di mana masa komersil ini adalah masa pengembangan untuk pemasaran dari masa komunitasnya sendiri. Jadi dia sebagai masa pendukung utama. Dan masa yang keempat adalah masa pengelola, di mana masa ini sebagai pengelolaan keseluruh dari site-nya sendiri. Jadi untuk masa studinya sendiri, ini adalah gambar umum site, di mana pohon-pohon dan ruang luar di sini sebagai pelengkap atau pengisi mock-up utama dari bibit kopinya sendiri. Jadi sekian presentasi market